Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Pagi ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk berdiri dan mengangkat pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Votum dan salam, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kita akan mengangkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 140 ayat 1 sampai 5. Mazmur 140 ayat 1 sampai 5. Kalimat yang agak keluar, ibu guru yang akan membacakan, dan kalimat yang agak ke dalam, anak-anak sekolah minggu yang membacakan. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Yang merancang kejahatan di dalam hati. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa
tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Karena itu Ibu Guru mengajak kita semua untuk duduk yang tenang, siapkan hati kita untuk kita meminta tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang dan kami naikkan segala syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Karena atas cinta dan kasih-Mu, Engkau telah menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, agar Engkau memberkati kami satu persatu, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, anak-anak semua, Ibu akan menceritakan cerita firman Tuhan yang baru. Karena itu semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti semua sudah siap. Kalau sudah siap, maka kita harus duduk tenang, arahkan hati kita. Ketika Ibu Guru menceritakan cerita firman Tuhan itu, kita dapat mengerti dan kita dapat pahami. Ya, firman Tuhan hari ini Ibu akan menceritakan tentang kisah tentang runtuhnya kerajaan Israel. Runtuhnya kerajaan Israel. Tetapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Ketika kita di sekolah atau di rumah, kalau ada aturan yang dibuat oleh orang tua, apa yang harus kita lakukan? Kita melanggarnya atau kita menaatinya? Kalau ada sesuatu yang kita lakukan salah, kalau orang tua tegur kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendengar. Kita harus mendengar setiap aturan yang sudah diberikan orang tua kepada kita, agar kita tidak melakukan kesalahan dan kita tidak dimarahi oleh orang tua kita. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tentang runtuhnya kerajaan Israel. Kenapa sampai kerajaan Israel runtuh? Ada yang tahu mengapa sampai kerajaan Israel runtuh? Nah, kerajaan Israel ini runtuh ketika bangsa Israel dipimpin oleh Raja Hosea dan juga Raja Yerobeam. Mereka pergi untuk melakukan peperangan melawan kerajaan Asyur. Tapi ketika mereka melakukan peperangan, mereka kalah dalam pertempuran, sehingga mereka dijadikan budak oleh kerajaan Asyur. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kenapa sampai mereka bisa menjadi budak? Itu karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka diberi kesempatan untuk memimpin bangsa Israel, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka melanggar setiap aturan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah kepada dewa-dewa lain. Bahkan mereka membuat patung untuk mereka sembah. Mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, sehingga membuat hati Tuhan marah. Bahkan Tuhan sudah menegur mereka untuk mereka berpaling kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mendengarnya. Malah mereka melakukan hal yang buruk di mata Tuhan, hal yang jahat. Bahkan mereka mempersembahkan anak mereka dalam korban api. Hal yang sangat jahat yang mereka lakukan di mata Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada mereka. Tuhan marah karena Tuhan sudah membantu mereka untuk keluar dari perbudakan ketika mereka ditahan oleh Raja Firaun, tetapi mereka tidak mengingat
atas apa yang Tuhan perbuat kepada mereka. Mereka sudah dibebaskan, tetapi mereka masih juga tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka membuat kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan. Mereka melanggar setiap perintah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika Raja Hosea dan Raja Yerobeam memimpin bangsa Israel, itu adalah kejahatan yang sangat menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan marah dan memberikan hukuman kepada mereka agar mereka bisa menyadari bahwa apa yang mereka buat itu adalah salah satu kejahatan yang salah, salah satu hal yang salah yang menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan ingin membuka mata mereka agar mereka bisa kembali sadar bahwa apa yang mereka buat itu salah. Tetapi mereka masih juga tidak menyadari kesalahan mereka. Mereka terus menyembah kepada Allah lain, menyembah kepada dewa lain, sehingga membuat hati Tuhan marah. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dipercayakan, ketika kita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, maka itu adalah salah satu kepercayaan besar kepada kita. Karena itu setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, setiap perintah yang diberikan kepada kita harus kita taati. Jangan kita melanggar setiap perintah yang diberikan kepada kita. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus rajin untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Bukan saja kita taat kepada Tuhan, tetapi kita tidak taat kepada orang tua kita. Kita harus taat kepada orang tua kita juga. Ketika ada sesuatu yang kita buat salah, kita harus bisa merendahkan diri kita untuk meminta maaf. Dan kita harus sadar bahwa apa yang kita buat itu adalah sesuatu yang salah, yang membuat orang tua kita marah. Kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua kita, dengar-dengaran kepada guru kita di sekolah, agar apa yang kita buat itu tidak salah dan tidak membuat mereka marah. Dan itu salah satu bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, bahwa bukan saja kita setia kepada Tuhan, tetapi kita menunjukkan itu dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Kita dengar-dengar kepada orang tua itu adalah salah satu bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu ibu guru mengajak kita semua untuk kita selalu taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, rajin beribadah kepada Tuhan. Kita di rumah kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, maka Tuhan akan senang dengan kita karena kita melakukan hal yang baik. Kita tidak melakukan hal yang salah, yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menaati perintah Tuhan, pasti Tuhan akan menyayangi dan menjaga kita. Tetapi ketika kita tidak setia kepada Tuhan dan kita melanggar setiap perintah Tuhan, pasti Tuhan akan meninggalkan kita. Dan ketika kita dalam masalah, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tetapi kita harus percaya bahwa semua itu yang kita alami dalam kehidupan kita, pasti Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Karena itu kita harus selalu taat kepada orang tua kita. Kita juga harus taat kepada guru-guru kita, kakak kita, keluarga kita, bahkan kita taat kepada Tuhan, sehingga segala hidup dan kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua dalam kita melakukan segala kehidupan kita, segala hari-hari hidup kita yang kita jalani, sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, semuanya atas tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.
Anak-anak semua, pembacaan kita tadi terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-23 di bawah perikop keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka mendengarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya, yang telah percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan membuat segenap keturunan Israel, Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika Ia menyogokkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu, mari kita mendengarkan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang 12 yang berbunyi, "Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan mengangkat pujian, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Karena itu Ibu Guru mengajak kita semua duduk yang manis, lipat tangan untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang dan kami naikkan syukur kami ya Tuhan Yesus, karena sampai detik saat ini Tuhan masih tetap menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar saat ini tidak lalu begitu saja, tetapi kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kami untuk selalu taat kepada Engkau ya Tuhan, taat atas setiap perintah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami, segala hidup dan kehidupan kami hanya tertuju kepada hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan melindungi mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau tuntun sertai mereka. Jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit, setiap godaan dunia yang ingin menghampiri mereka. Kiranya Engkau menjauhkan semuanya itu, sehingga hidup dan kehidupan mereka hanya dalam lindungan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini menemui dengan hari ulang tahun mereka atau hari-hari bahagia lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap senantiasa bersuka cita di dalam kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau hadir sebagai dokter bagi mereka dan memberkati setiap sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka boleh dapat memperoleh kesembuhan hanya daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat penawar yang mereka konsumsi, sehingga semuanya itu dapat membawa kesembuhan yang kekal bagi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan untuk orang tua anak-anak sekolah minggu kami yang senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, yang selalu menjaga, melindungi mereka, selalu menopang mereka. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apapun yang mereka kerjakan, semuanya itu dapat membawa berkat yang melimpah bagi keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan untuk sekolah minggu kami SMG Teta Melate. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Apapun pekerjaan mereka, kiranya Tuhan berkati, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, semuanya itu dapat membawa berkat yang melimpah. Berikanlah mereka hati yang selalu senantiasa memiliki kerendahan hati dalam melayani, dalam menjalani itu hari-hari mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan untuk pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu dan menyembuhkan negeri kami ini ya Tuhan, sehingga setiap kehidupan yang kami jalani, kami dapat jalani dengan baik ya Tuhan.
Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah oleh karena penyakit ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir dan memberkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka sehingga mereka dapat sembuh dan melakukan segala aktivitas mereka kembali dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, segala hidup dan kehidupan kami semua kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami hanya kami pertaruhkan dan hanya tertuju di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri doa syafaat kami pada saat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dengan itu saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk menyanyi Bapa Terima Kasih. Pergilah, tetaplah percaya dan beriman kepada Kristus, dan jadikanlah Dia sebagai satu-satunya harapan kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ibadah setelah selesai, sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.